Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, eh, kali ini saya akan membahas terkait pembuatan desain, ya, templating menu dashboard dari Geros Recruit yang sudah dibuat, dan untuk membuat, ya, authentication dari login dengan Geros Recruit. Nah, kita langsung aja. Di e-learning sini sudah saya masukkan materinya. Jadi tinggal kalian buka, ya. Nah, ini di sini uh, ada materi login. Ya, saya mengambil dari Portalpip. Terus di sini ada materi Bootstrap, ya. Nah, kita akan bikin desain dashboard dari adminnya dengan Bootstrap saja. Atau di sini, ya, silakan kalian arahkan dulu ke sini, ke Bootstrap. Oke, silakan kalian masuk dulu ke Bootstrap sini. Oke, nah, kenapa saya pakai Bootstrap? Saya gunakan Bootstrap karena ini lebih simpel dan lebih mudah untuk kalian gunakan gitu ya. Nah, di sini seperti biasa, karena kita udah bikin project sebelumnya. Nah, di sini kita kopikan, ya, untuk starter template-nya di sini, ya. Nah, ini ya. Nah, di sini silakan kalian kopikan satu template ini. Nah, konsepnya adalah kita akan membuat satu halaman, ya, atau satu menu, ya, yang dimana itu halaman tersebut akan berisikan satu menu tersebut, gitu ya. Nah, terus yang example yang udah kita buat sebelumnya itu akan menjadi isinya, menjadi konten tersebut. Jadi ketika kita klik menu tersebut nanti akan muncul ke halaman tersebut. Jadi seperti itu. Nah, oke. Di sini silahkan kalian masuk ke folder htdoc, masuk ke PS Code, buka PS Code kalian. Ya, di sini. Oke. Nah, jadi di sini ini adalah yang minggu kemarin kita udah praktekkan, ya. Nah, ini kita akan manage, ya. Jadi kita akan bikin menu yang memang responsif gitu ya. Kalau ini kan memang masih menunya hanya berbentuk link aja. Nah, kita coba tuliskan di sini localhost. Saya pakai yang blogspot, ya. Ini. Nah, jadi sini silakan buka project kalian. Nah, di sini ada localhost, ya, terus di sini /blogspot. Nah, di sini kalian sudah bikin kemarin itu yang mahasiswa, ya. Nah, ini sama jurusan. Nah, ini jurusan udah masuk, mahasiswanya udah bisa juga, kita add mahasiswa juga sudah bisa. Jadi seperti ini. Nah, tapi di sini kita akan ganti menunya nggak seperti ini gitu ya. Jadi biar terlihat bagus lah gitu. Jadi menunya tidak hanya monoton link seperti ini saja. Nah, oke. Konsep dari Code Igniter itu sendiri, frameworknya adalah ada controller, ada view. Nah, kita akan gunain controller sama view saja ya untuk membuat menu tersebut gitu ya. Nah, kita nggak ada kaitannya dengan database, ya. Nah, di sini silakan di view dulu saja, di folder view buka, silakan klik kanan, ya, pilih new file, ya. Silakan buat new file di dalam folder view di sini, dashboard.php, begitu. Nah, ini akan menjadi halaman menu dari web yang kita buat. Nah, yang tadi kita kopikan di Bootstrap itu paste aja ke sini, ya. Oke. Nah, sudah dipaste. Nah, oke, ini diganti aja ya title-nya, misalkan di sini aplikasi pendaftaran gitu.
Nah, terus di sini hidnya nggak usah, ini dihapus saja. Karena kita akan ganti jadi menu. Oke. Nah, di sini setelah jadi seperti ini, kita akan tambahkan menu di sini, ya. Silahkan kalian cari di sini navbar. Navbar. Oke. Nah, navbar di sini ini silahkan kalian, ini ada banyak ya. Jadi kalian terserah kalian mau ngambil yang mana, tapi saya akan ngambil yang paling atas saja. Ini ya, ada setnya yang ini. Ini kalian kopikan saja. Copy. Nah, terus di sini kalian tempatkan di bawah body ini. Ya, tempatkan bawah body ini ya. Paste seperti itu. Oke. Sudah ya. Nah, oke. Nah, sudah dipaste seperti hal tersebut ya. Nah, jadi dashboard ini akan bisa dipanggil oleh controller. Itu harus dengan apa namanya? Kita registrasikan ke controller juga gitu ya. Nah, kita harus bikin satu file controller untuk mengontrol view yang dimunculkan ke dalam browser tersebut. Nah, di sini silakan kalian buka controllernya. Ini ya. Buka controller ini. Silakan kalian pilih new file. Nah, di sini tambahkan dashboard. Nah, jadi file controller ini yang akan mengontrol view tersebut agar bisa muncul ke dalam browser. Nah, jadi kalau misalkan nggak dikontrol oleh controller ini, jadi view tersebut itu nggak akan bisa muncul ke dalam browser kalian. Jadi seperti itu. Nah, ini untuk di controller ini ya, kalian bisa cari referensinya di sini. Jadi saya cantumkan linknya. View coordinator. Oke. Sini jangan versi 4, jadi kita masih versi 3 ya. Nah, ini view. Oke. Nah, di sini ada teknikalnya, cara pembuatannya. Nah, ini ada cara untuk menampilkan di dalam kontrolnya seperti apa. Nah, ini ada pemanggilan untuk view tersebut gitu ya. Nah, kalau misalkan kalian ingin memunculkan sebuah view, ya, itu kalian harus panggil dengan cara di slot view. Ya, ini ya, seperti ini. Nah, di slot view, nah ini nama dari file view-nya itu apa. Nah, di sini nggak perlu kalian cantumkan .php ya, karena ini udah framework PHP. Nah, ini kalian kopikan aja. Oke. Untuk coding controller ini pasti selalu seperti ini strukturnya ya. Kalian kopikan aja. Ini paste di sini. Nah, kita ganti di sini kelas blog ini. Ya, blog ini adalah kelas ini sama dengan nama filenya, harus sama dengan nama filenya. Nah, kalau dashboard di sini berarti di sini juga dashboard. Nah, di sini extension controller ini sudah default dari bawaan dari coordinator tersebut. Sini ada public function index. Nah, function index ini adalah fungsinya adalah untuk ketika kita memanggil file dashboard controller ini, maka yang muncul itu file apa gitu ya. Nah, di sini di slot view. Nah, ini adalah file dashboard. Oke. Nah, sudah jadi seperti ini. Nah, berikutnya itu kita akan proses menjadi seperti apa? Ya. Nah, di sini di file examples. Nah, ini ya. Di file examples, kalian scroll di paling atas. Nah, ini ada di bagian atas. Nah, ini ada codingan untuk memanggil view example.php. Example.php ini punya siapa sih gitu ya? Example.php ini adalah punyanya file dari Geros Recruit tersebut gitu ya. View dari Geros Recruit tersebut gitu. Jadi seperti itu. Nah, kita kan tadi menambahkan menu gitu ya. Nah, kita kan tadi menambahkan menu. Nah, agar bisa muncul pada saat dipanggil ya, karena di roots-nya itu di sini ya. Nah, karena di rootnya itu memanggil examples.php, berarti ini ya, memanggil controller ini. Nah, maka kita di sini registrasikan untuk yang controller yang dashboard yang udah kita buat tadi. Nah, ini kalian kopikan aja codingan ini. Nah, jadi seperti ini. Nah, kalian tuliskan di sini dashboard. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi ini nanti akan muncul
ya dashboard.php ini akan muncul di bagian atas untuk menunya, dan ini example ini akan menjadi isi konten tersebut. Nah, kalau misalkan kalian mau menambahin footer, ya tinggal bikin lagi gitu ya, satu footer, terus tambahin aja di sini, di bawah sini. Ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi teknikalnya seperti itu. Nah, ini kita coba buka. Saya coba reload. Sorry. Nah, ini. Nah, saya coba reload. Blogspot. Oh, sorry. Ini file apa ya, maaf. Oh, ini bukan yang Blogspot, ini yang blogs ya. Maaf. Oke, kita panggil aja. Nah, ini sudah ganti ya. Aplikasi pendaftaran. Apa ya? Oh, tidak connect internet. Oh. Ini harus connect internet ya, soalnya saya ngambil resource-nya dari apa namanya? Dari internet kan ya. Di sini kan CSS-nya kalian yang tadi itu mana di sini, di dashboard. Sorry. Dashboard ini yang di view. Nah, ini kan kita ngopiinnya dari apa namanya? Resource Bootstrap yang online ya. Jadi harus connect internet. Nah, ini sudah muncul ya. Jadi ini udah bisa, drop down udah muncul dan semuanya udah muncul. Nah, ini tapi di sini, nah yang ini masih ada gitu ya. Codingan ini masih ada. Nah, kita sesuaikan ya agar bisa sesuai dengan ini. Nah, sebenarnya kita baru hanya membuat mahasiswa sama jurusan kan ya. Nah, kalau yang ini mah itu nanti kita hapus-hapus saja. Nah, oke. Di sini silahkan kalian masuk ke example yang view ini ya. Nah, codingan ini kan ada ya. Silakan hapus saja ini semuanya, atau ini apa namanya, kalian kopikan dulu saja ini. Ini kan tanda tanya PHP host set URL, ini fungsinya adalah untuk memanggil function yang ada di dalam example-nya. Ini kan kalian udah masukin mahasiswa sama jurusan ya, ini kopikan aja. Nah, kopikan dulu ini ya sebelum kita hapus. Kalian buka dashboard yang view-nya. Nah, ini kan ada home ya, home biarkan aja, home seperti ini. Nah, terus di sini kalian masukkan di sini link yang tadi. Nah, paste. Ini mahasiswa. Nah, terus di sini kalau misalkan kalian mau nambahin menu, tambahkan aja ya. Sudah pernah diajarkan. Nah, di sini tinggal ganti aja jurusan. Terus di sini linknya ganti jadi mahasiswa. Dan di sini adalah jurusan. Oke. Nah, menu-menu yang lainnya itu sebenarnya nggak penting ya. Menu-menu yang ini tuh nggak penting. Ini kita hapus saja. Nah, ini kita hapus aja. LI ini drop down, ini kita sama disable kita hapus saja. Oke, kita coba dulu. Nah, ada mahasiswa, ada jurusan. Ketika saya klik mahasiswa, maka muncul yang mahasiswa seperti ini. Ketika saya klik jurusan, maka muncul yang jurusan seperti ini. Nah, ini ketika saya klik view, nah sudah muncul kan, sudah bisa. Oke. Nah, itu cara menambahkan menu di dalam Garuda Recruit kan. Nah, jadi di sini kita akan hapus. Ya, kita akan hapus di sini, kita coba cek add record ya. Nah, ini sudah sesuai juga. Ini sudah bisa input ya. Jadi nanti kalian bisa dicek di save gitu ya. Nah, oke, ini sudah selesai. Terus kita hapus saja sampelnya di sini. Ini yang function div ini kita akan hapus. Oke. Kita hapus saja fungsi divnya ya semuanya. Yang di example yang view ya. Ini. Nah, jadi nggak ada kan? Oke. Ini sudah
klik jurusan ada, klik mahasiswa ada. Oke, berikutnya itu kita akan masuk ke proses pembersihan codingan ya, pembersihan codingan. Jadi hanya ada codingan kalian aja gitu ya di dalam di dalam controller ini ya, example controller ini ya. Nah, ini kalian hapus aja. Ya, kalian hapus aja. Pertama ini office management. Nah, jadi dari sini sampai sini, sampai kurung tutupnya ya. Ya ini. Sebentar, saya cek dulu. Oke. Pertama office management dihapus. Terus employees management ya, dari public functionnya sampai ke kurung awal tutupnya. Terus customer management pun ini ditutup juga. Oke, dihapus juga ya. Ini jurusannya. Oke. Order management ini dihapus saja. Terus di sini product management ini pun dihapus. Ini nggak usah ya, public function value to euro. Ya, jadi ini ada kemungkinan untuk memanggil nanti kita gunakan untuk memanggil mungkin bisa mata uang dari Indonesia gitu. Nah, ini film manajemen kita hapus saja. Dan film manajemen ini kita hapus juga. Multigrid kita hapus. Terus office management 2 pun kita hapus. Employees management ini dihapus juga. Nah, oke. Sisakan untuk yang mahasiswa saja ya, yang kalian. Oke. Nah, ini tinggal sisa codingan kalian saja ya. Nah, oke, saya coba reload. Nah, oke, sudah ya. Nggak ada error ya. Oke, jadi jangan sampai salah menghapus ya. Jadi kalian rapikan, jangan sampai salah menghapus. Oke. Nah, berikutnya untuk menambahkan menu sudah selesai. Berikutnya kita akan menambahkan codingan untuk login ya ke dalam Garuda Circuit ini. Ini halaman admin kita ya. Jadi untuk yang front end-nya belum, ini back end kita ya. Jadi nanti front end-nya belum. Nah, di sini back end kita sudah jadi seperti ini. Nah, kalau misalkan kalian mau gunain template yang lainnya gitu ya, template misalkan admin LTE itu bisa kalian gunakan gitu ya. Nah, jadi mungkin agar bisa lebih rapih juga gitu ya. Nah, di sini misalkan gunakan admin LTE, terus ada bootstrap admin juga ada gitu ya. Masalah nanti kalian bisa explore lebih jauh lagi. Nah, oke. Kita akan masuk ke login. Ya, login di sini. Ini bootstrapnya sudah selesai ya. Saya back. Oke. Nah, kita akan masuk ke login di sini. Oke, ini ya. Portapipe. Nah, ini ya. Nah, di sini kalian sebenarnya sudah disediakan codingannya ya. Nah, jadi sudah disediakan codingannya sama Portapipe ini. Ada model, ada view, ada controllernya. Ya. Nah, kita tinggal gunain aja. Nah, di sini silakan kalian boleh buka download zip ini atau mau view on GitHub, itu lebih rinci gitu ya untuk penjelasannya. Jadi di sini saya bukain GitHub aja. Nah, di sini kalian silahkan untuk membuka folder application di sini ya. Nah, di sini ada 3 folder ya, controller, view, sama model. Oke. Controller ini adalah untuk mengontrol sebuah view, dan model ini adalah untuk mengontrol jalannya database kalian atau query kalian. Gitu ya. Nah, jadi ada di model sini. Nah, kenapa kita gunain model di sini? Karena kaitannya login itu kan ngambil datanya itu dari database atau table gitu ya. Nah, jadi kita harus ngambil data dari yang kita buatkan query agar kita bisa mengambil data username dan passwordnya itu dari table tersebut. Jadi seperti itu. Nah, ini kita buka yang controller aja di sini. Nah, ini
Silakan kalian buat file login.php di dalam controller. Ya ini ya. Nah, codingannya ini. Ya. Nah, silakan kalian buat di controller ya ini. Ya, di controller silakan kalian klik file new. Sini login.php. Oke. Nah, sudah. Nah, dan terus ada file apa lagi di sini? Biar sekalian aja, gak usah nanti bolak-balik. Ini ada model, login model ya, login underscore model. Terus di sini views-nya itu adalah login. Oke. Nah, di sini silahkan buka file folder model. Di sini ini folder model. Nah, ini kalian klik new login underscore model .php. Nah, jadi seperti itu. Terus di sini ada view-nya. View-nya di sini kalian tambahkan login.php. Oke. Codingannya ada di sana semua ya, di Portapep semua. Ini ketiga ini akan kita isi codingan dari situ semuanya. Oke. Nah, yang pertama ini controller. Silahkan kopikan codingannya. Oke, ini ya. Nah. Oke. Paste di login.php. Ini ya. Nah, terus login modelnya jangan sampai salah copy ya. Hanya copy, ini nggak perlu ada kesalahan ya. Di sini silahkan kopikan. Nah, jadi perbedaannya apa kalau misalkan kalian salah copy atau error nantinya kalian cek di sini ya. CI model. Oh, ternyata ini kalian copy-nya di view gitu ya. Nah, itu kan ada bermasalah gitu ya. Nah, ini kopikan yang model ini kan login model ya. Oke. Nah, ini namanya sesuai kan? Login model. Oke. Sudah sama. Terus di sini login yang di view-nya. Oke. Nah, ini login. Nah, oke di sini. Oke, sudah ya. Nah, ini sudah selesai nih semuanya, sudah kita kopikan. Saya akan jelaskan satu persatu di sini untuk view. Nah, ini sebenarnya untuk view ini bisa kalian editing gitu ya. Untuk desainnya ini ya, ini juga pakainya Bootstrap gitu ya. Kalau misalkan kalian mau editing desainnya itu silahkan gitu ya. Nah, jadi di sini nanti pun saya akan coba sesuaikan ya. Nanti di pertemuan berikutnya lagi. Nah, jadi akan mencoba sesuaikan, kita akan manajemen ini gitu ya. Nah, oke, ini sudah selesai ya untuk login. Nah, terus di sini ada login model. Nah, model di sini pertama ini ada function construct. Nah, di sini ada library untuk helper, URL sama session. Nah, ini fungsinya untuk apa sih gitu ya. Nah, ini nanti saya akan jelaskan di materi libraries ya. Nah, tapi ini kalian cara tercepatnya dulu gitu ya untuk bisa bikin login, untuk bisa bikin CRUD gitu ya. Di dalam coding itu seperti apa gitu ya. Untuk bisa kalian bikin hanya sekedar dashboard biasa gitu ya. Itu kan bisa kalian menggunakan ini. Jadi seperti itu. Oke. Di sini ada islog. Nah, islog di sini adalah login statusnya itu apa? Gitu ya. Di sini ada sessionnya, mengaktifkan session tersebut gitu ya. Nah, terus di sini ada permission. Nah, permission untuk loginnya itu apa gitu ya. Nah, di sini ada public function get permission. Permissionnya itu apa gitu ya. Jadi permission itu admin atau siapa gitu ya. Di sini ada public function ID, nah JSON decode, di sini user data, login status. Nah, ini jadi kalian nanti kalau misalkan kalian mau melihat kondisi login statusnya benar atau salahnya itu nanti bisa ambil function ini. Jadi seperti itu. Nah, di sini ada logout. Nah, ini fungsi logout. Jadi kalau misalkan logout ini diarahkannya kemana? Nah, ini diarahkan ke redirect ke login. Dibalikin. Oke, jadi seperti itu. Di sana public function extract permission. Nah, ini permission dari login kita gitu ya. Jadi pada saat kita login itu nanti akan diberikan permission itu seperti apa? Jadi admin kah? Jadi apa? Jadi seperti itu. Nah, oke. Nah, ini kita lanjut aja ya. Kita lanjut ke controller. Nah, di controller di sini ini adalah controlling dari login yang akan kalian buat. Nah, oke. Di sini kita runut dari atas dulu. Ini ada login config array dan di sini ada page after login. Nah, di sini ada function array-nya gitu ya.
Nah, di sini ada page after login. Nah, setelah login kalian akan diarahkan ke file apa gitu ya. Nah, di sini kita akan arahkan ke kontrolnya XAMPLE ini. Nah, berarti di sini kita tulis XAMPLE. Jadi ketika selesai login kita akan diarahkan ke XAMPLE. Nah, kalau misalkan kalian arahkan ke dashboard ya silakan juga gitu ya. Jadi misalkan kalian arahkan ke dashboard itu silakan. Ya. Nah, di sini ada use MD5 encryption. Nah, kalau misalkan kalian loginnya mau menggunakan MD5, ini tinggal di true aja. Oke. Kayak gitu ya. Nah, di sini your username or password are incorrect. Nah, ini ketika memang ada salah username dan password, ini akan menjadi status kesalahannya tersebut gitu. Jadi seperti itu. Nah, tadi di sini ada show permission management tips. Nah, oke. Nah, di sini adalah untuk menambahkan permissionnya tersebut gitu ya. Nah, di sini ini ada helper, form, URL. Nah, ini helper ini apa sih gitu ya. Jadi di sini helper di sini. Jadi kalian itu menggunakan technical form ya. Jadi technical form itu sama seperti kalau saya bilang itu sama seperti embed gitu ya. Jadi embed tersebut itu kalian berdasarkan apa ya istilahnya. Misalkan gini, kalian bikin form gitu ya, bikin form inputan. Nah, jadi agar form tersebut bisa aktif ya. Nah, di kode ignitor itu ada technical kayak misalkan form input gitu ya. Nah, itu menggunakan form ini gitu ya. Nah, terus ini helper di sini URL gitu ya. Yang URL ini fungsinya untuk apa? Jadi kalian agar bisa memvalidasi file URL dari luar gitu ya. Nah, ada libraries, nah form validation sama session. Nah, jadi validation ini di libraries the code ignitor udah ada sendiri validation sama session. Jadi kalau misalkan kalian mau login, itu kalian tinggal aktifin aja session sama form validation ini. Nah, sini ada model ini kan kalian include kan ya, login model ini yang udah kalian buat di sini, kalian include kan ke dalam sini. Nah, ini ada indeks. Ya, indeksnya kalau misalkan kalian buka gitu ya. Kalian indeks dari login, kalian panggil loginnya, itu nanti akan ngarahin ke login.php ini. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini make loginnya, ini alur dari login tersebut. Nah, jika memang kalian menggunakan MD5, nah maka nanti masuknya itu pun harus menggunakan MD5 gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian tidak menggunakan MD5, di sininya false, nah maka kalian pada saat login pun itu nggak usah pakai MD5 gitu ya passwordnya. Nah, jadi seperti itu. Oke. Nah, di sini kita nggak perlu bikin tabelnya itu karena di sini sudah ada query functionnya tersebut. Jadi bikin tabelnya itu dari sini. Ya, jadi nanti tinggal kalian create DB table tersebut gitu ya. Nah, tapi sebelum kita create DB table sama create permission ini ya. Nah, kita akan ganti dulu ya. Kita akan ganti dulu atau edit dulu file HT aksesnya. Jadi agar pada saat kalian membuka ini ya. Nah, di sini kan ada index.php. Nah, jadi di dalam portapipe tersebut ya, itu kalian tidak, karena portapipe-nya itu sudah dihilangkan index.php-nya. Jadi kan hilangkan dulu index.php-nya. Kalau misalkan kalian nggak hilangkan index.php-nya, maka itu kalian nggak bisa untuk untuk create table atau create permission tersebut secara otomatis ngambil dari permission tersebut ya, dari function tersebut gitu. Jadi seperti itu. Nah, ini ya index.php kita akan hapus. Caranya gimana? Kita akan bikin HT access. Nah, di sini ada file HT access kalian. Nah, ini ya. Nah, ini kopikan aja filenya, copy. Kalian tempatkan di sini di application. Nah, di blogs-nya ya. Jadi di blogs-nya kalian pastekan. Oh, ini udah ada HT access. Belum. Bukan yang di application ya, tapi yang di blognya ini kalian di sini aja. htdoc blogs application. Ini kan ada HT access, copy, paste di sini di folder blogsnya tersebut. Nah, ini kalian buka aja file HT access-nya tersebut. Nah, ini ya yang HT access tersebut. Nah,
ini kalian ganti dengan codingan seperti ini. Oke. Ini saya sudah buatkan. Ini silakan pastikan seperti ini. Oke. Nah, ini file HT aksesnya. Jadi ini rewrite engine on. Di sini ada rewrite con di sini. Terus di sini ada rewrite con request file name-nya apa gitu ya. Nah, ini nanti akan memfungsikan bahwa index.php itu nggak usah ada pada saat di URL kita panggil gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi di sini ya Oke. Nah, kita coba reload. Ini misalkan saya index.php-nya hilangkan. Nah, jadi sudah bisa ya. Kalau misalkan index.php-nya dihilangkan itu nggak muncul gitu ya. Nah, itu berarti ada belum berhasil dari pengetikan untuk ini. Nah, silakan diketikkan saja untuk ini ya. Nah, agar index.php-nya itu hilang ya. Nah, oke. Di sini berikutnya itu adalah apa? Nah, jadi yang tadi saya bilang ya, kita nggak perlu kita nggak perlu edit, kita nggak perlu bikin table gitu ya. Kita nggak perlu bikin table user sama bikin table user permission sama root permission tersebut gitu ya. Nah, ini sudah disediakan sama portapep tersebut. Nah, ini tinggal kalian kopikan aja masuk ke sini. Ya. Nah, ini ada create table. Nah, create table di sini, jadi kalian tinggal panggil function-nya aja ini ya. Create table gitu ya. Nah, ini function create table ini. Nah, ini kalian kopikan aja function-nya. Nah, di sini kalian tulis seperti ini, login slash, karena ada di file login ya, create table itu, function create table itu ada di file controller login. Nah, sini create db table. Nah, ini di enter. Nah, jadi di sini kalau misalkan sudah berhasil seperti ini, kalian bisa cek ya, tabelnya sudah masuk atau belum. Oke, di sini buka aja blogs. Nah, database kalian di sini sudah ada ini crowd user. Jadi di sini sudah ada admin ya, otomatis di sini ya masuk ke sini ya untuk admin ini. Nah, oke, sini sudah masuk ya untuk untuk username dan passwordnya, tabelnya udah masuk. Nah, berikutnya itu permissionnya ya. Nah, kita akan create permission di sini. Create db table permission. Ini ya. Oke, silakan kalian sama halnya seperti yang tadi, create db table ini kalian ganti jadi create db form permission. Nah, oke, kalau kosong kayak gini, dicek aja di tabelnya, di database-nya. Nah, itu nanti sama kalian, sebentar, di sini sudah ada CRUD permission. Ya, ini ya, sudah ada CRUD permission. Nah, ini CRUD permission-nya itu sudah masuk seperti ini. Ya, jadi ini kalau misalkan ID-nya satunya itu kan admin kan ya. Nah, jadi akan masuk sebagai admin. Nah, jadi seperti itu ya. Nah,
Jadi ini sudah permissionnya sudah dibuat. Terus kita akan lakukan apa lagi di sini? Ya ini kalian tinggal masuk aja ke login. Nah ini sudah ada nih form loginnya, ya. Nah jadi di sini kita coba aja langsung admin. Nah cuman di sini incorrect. Permasalahannya apa? Ya. Nah di sini permasalahannya adalah kita coba cek di sini codingan kita di controllernya ini. Nah ini ya tag after login, ini sampel. Nah dan terus di sini kalian tadi itu mengaktifkan MD5 encryption. Kalau MD5-nya diaktifkan, maka di sini ya sama kalian di CRUD usernya ini ya, maka kalian harus passwordnya itu harus menggunakan MD5 ya. Nah ini edit ya. Nah di sini kalian passwordnya ini pakai MD5. Nah, ini ya MD5. Ini di klik go. Oke. Nah, jadi kalau pakai MD5 itu kan dienkripsi, jadi akan jadi seperti ini. Oke. Nah, di sini kita akan reload continue. Nah, jadi kalau misalkan di reload di continue itu akan berhasil masuk ke sini. Karena di sini passwordnya kita pakai MD5. Ya, kita enkripsi passwordnya tersebut. Oke, loginnya berhasil. Nah, berikutnya itu adalah logoutnya. Ya. Nah, logoutnya saya akan tempatkan di setelah sort di sini ya. Ini silahkan kalian buka dashboardnya. Mana? Kita akan menambahkan codingan logo tersebut di bawah button search tersebut gitu ya. Nah, di sini silahkan kalian coba buka Bootstrap aja. Kita coba cek Bootstrap ya. Nah, ini silahkan kalian masuk ke Bootstrap apa namanya yang 46 yang tadi. Kalian searching aja di sini button. Nah ini karena ada banyak ya buttonnya, kalian bisa gunakan, cuman jangan pakai button ini ya. Jadi kita pakainya yang link ini. Nah yang ini ya button link ini. Jadi kalau misalkan ada di sini linknya mungkin bisa ya. Nah ini kayak semacam kayak gini, itu silahkan ya pakai yang mau misalkan yang warna ini atau misalkan yang warna ini itu silahkan kalian mau pakai yang warna apapun itu. Dan misalkan saya pakai yang warna hitam tersebut, ini saya kopikan href. Nah ini paste seperti ini. Nah ini tuliskan sama kalian logo. Oke. Terus di sini kalian hrefnya sini tuliskan sama kalian login / logout. Jadi kayak gitu ya. Jadi tidak seperti ini ya. Sama seperti ini, codingannya sama seperti yang di atas. php echo site url sini. Oke. Nah, jadi tuliskan jadi seperti ini. Nah, nanti ini akan bisa logout ya. Jadi akan kembali lagi ke file login tersebut. Oke, di sini kita coba cek linknya. Nah, ini udah ada ya. Nah, ini udah ada logout di sini, menunya di sini. Ini kalian bisa klik logout ini. Nah, dia akan kembali ke sini. Nah, misalkan saya back kembali, ini masih bisa. Oke. Nah, itu sudah berhasil ya, logoutnya ini akan diarahkan ke sini ya. Nah, ini sudah berhasil ya, sudah bisa login, sudah bisa logout gitu ya. Nah, silakan kalian coba ya untuk membuatkan login tersebut, untuk membuatkan logo tersebut. Nah, berikutnya itu adalah apa? Nah, login dan logout sudah selesai. Oke, login logout sudah selesai. Nah, berikutnya itu adalah di sini kita akan menambahkan menambahkan satu menu lagi di sini untuk memasukkan atau menginput username dan password gitu ya. Jadi menambahkan pengguna baru gitu ya. Nah, di sini
silahkan sama kalian buka yang Portapipe tadi. Oh ini. Nah ini kita akan menambahkan satu menu tersebut untuk bisa menginputkan pengguna baru gitu atau user baru. Nah ini ada di Portapipe-nya ya, di web Portapipe-nya ini kalian klik aja yang GitHub Portapipe di sini, yang ini ya, yang manage the user. Oke. Nah ini sudah disediakan ya public function sama seperti di Giraso Recruit. Ini kalian tinggal copy aja. Ini kalian tinggal masuk ke example. Nah ini. Nah silakan kalian paste di bawah jurusan ini. Oke, jadi seperti ini ya. Nah terus di sini karena kita menggunakan MD5 untuk passwordnya, nah kita akan lakukan callback ya. Callback itu jadi sebelum kalian menginsertkan ke dalam table tersebut, kalian memasukkan password tersebut dengan menggunakan MD5. Nah di sini silakan kalian gunakan fungsi callback ini. Kopikan sama kalian. Di sini ada if you need to use MD5 encryption, add this just above the output row. Nah, ini ya. Nah ini CRUD callback before insert. Nah ini kalian tempatkan di bawah sini. Ya. Oke, tempatkan di bawah sini. Nah terus function ini, callback ini itu kan nggak ada otomatis seperti ini ya, kayak unset read, kayak change field tipe. Nah ini kan nggak ada seperti ini gitu ya. Nah jadi di sini kalian callback ini ya kalian buatkan fungsi tersendiri di sini di bawah sini. Nah kalian codingannya ada di mana? Ini ada sudah disediakan function use MD5. Jadi untuk agar bisa menginput tersebut dengan MD5, nah ini ada di sini. Nah, ini ya. Jadi callback before ini. Nah, di sini use MD5 passwordnya itu ngambil dari sini. Kalau nggak ada ini kalian nggak akan bisa untuk menginputkan menggunakan itu ya, menggunakan apa namanya? Menggunakan MD5 tersebut. Nah, oke. Di sini berikutnya silakan kopikan dari yang mahasiswa 2 ini. Kita akan tambahkan baru. Yang mahasiswa 2 ya. Paste. Ini ganti jadi user 2. Oke, ini tadi pakai S user. Oke. Ini users 2. Jadi kayak gini. Nah, ini codingannya ngopi dari sini aja. Ngopi dari yang tadi aja. Mana tadi? Ini ya. Tinggal di copy aja. Dari CRUD user sampai ke MD5-nya. Jadi sampai sini ya. Nah, kalau ininya nggak usah, ini cuman satu kali aja di sini. Oke. Nah, ini pastekan di yang user. Nah, di CRUD table sampai ke perempuan. Oke. Nah, jadi seperti itu ya. Oke. Nah, ini sudah. Kita tinggal tambahin menu saja di examples ya. Nah, ini kita tambahin menu aja di example. Di dashboard, maaf. Mana menunya ada di dashboard ya. Nah, ini kita tambahin menu di sini. Ini user. Kita akan nambahin user baru di sini. Ini user. Oke. Nah, ini kita coba cek ya. Mana? Nah, di sini. Oke. Nah, di sini ini ada users ya. Ini diklik aja usernya. Nah, ini sudah ada ya passwordnya karena ini menggunakan tipenya password. Jadi seperti ini. Terus di sini ada admin. Ini satu permissionnya. Nah, ini kalian bisa nambahin add user. Misalkan saya kasih usernya itu ya, saya passwordnya 12345. Permissionnya 1. Oke. Ini saya send and go. Oke, sudah masuk. Nah, ini kita coba log out, kita coba login kan. 12345. Nah, sudah masuk. Nah, jadi gitu ya. Jadi kalian sudah bisa
membuatkan dashboard untuk menu dari adminnya gitu ya, dari backendnya. Terus kalian sudah bisa menambahkan login dan logout, dan terus kalian pun sudah bisa memanajemen user atau menambahkan user ini ya. Nah, jadi ketiga tersebut sudah kalian lakukan ya, silakan dipraktekkan sampai berhasil menyerupai yang sudah dipraktekkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.